Hari ini, hari Sabtu, 14 November 2020, ternyata adalah Hari Diabetes Sedunia. Dan selalu bergairah dengan inovasi herbal, berkhasiat alami, berkualitas higienis, halal dan teruji. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu dan kita semua. Hari ini, hari Sabtu, 14 November 2020, ternyata adalah Hari Diabetes Sedunia. Kenapa mesti ada peringatan itu? Kemungkinan ya karena makin hari penderita diabetes bukannya berkurang. Walaupun obat-obatan ditemukan banyak, namun ternyata semakin kesini penderita diabetesnya terus bertambah dan bertambah. Penderita diabetes sudah minum obat macam-macam juga terus makin parah. Sulit sekali kalau secara medis memang penderita diabetes itu tidak bisa sembuh. Artinya ya seumur hidup harus minum obat. Nah, kalau ditanya ke Oma, Bu, Oma bisa sembuh apa enggak? Semua tergantung kepada pasien atau kepada masing-masing orang. Karena apa? Kesembuhan atau pengendalian diabetes mellitus itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidupnya, ya. Apakah senang begadang atau tidak, senang minum minuman keras apa tidak, ya. Kemudian makanan, apakah seimbang atau tidak. Kalau misalnya orang yang senang minum yang manis-manis, terus yang pahit-pahit nggak pernah diminum, itu ya nggak seimbang. Jadi sebetulnya kalau menurut ilmu traditional Chinese medicine, makanan itu harus seimbang. Makanan minuman lah ya, harus ada manis boleh, ada pahit, ada asin, ada pedas dan ada asam. Jadi beberapa rasa itu kalau menurut ilmu Wusing harusnya dikonsumsi secara seimbang. Begitu. Nah, kebetulan memperingati Hari Diabetes Sedunia ini, Oma jadi ingat waktu Oma kuliah S1 ya di Staf Nalanda, di Nalanda. Oma mempunyai judul begini, pengaruh pemberian jamu anti diabetes terhadap kadar HbA1c pasien diabetes mellitus tipe 2 di Gria Sehat Mahkota Dewa. Itu judul skripsinya Oma dan ini merupakan studi kasus. Jadi sah-sah saja studi kasus itu, jadi namanya studi ya, mempelajari kasus per kasus. Yang waktu Oma kuliah itu mengamati 5 penderita diabetes yang minum obat medis ya, tetapi sudah konsultasi dokter, tetapi bukannya mengecilkan lo ya, tetapi kenapa semakin kesini HbA1c-nya makin tinggi. Artinya apa? HbA1c itu untuk mengukur kadar gula darah rata-rata dalam 3 bulan. Ini walaupun nih ya, walaupun kadar gula darahnya nanti diukur itu normal, tetapi HbA1c-nya belum tentu normal. Gitu. Karena obat-obatan itu punya sifat ini mengendalikan. Nah, dari penelitian Oma selama 10 bulan, ternyata ada penderita, ada memang ya, jadi ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi Oma harus jujur. Nah, belajar dari yang berhasil itu ternyata ada rahasianya. Begini ya, jadi kalau secara umum memang harus diakui, penderita diabetes itu tidak hanya perlu memeriksa kadar gula darahnya, tetapi harus HbA1c ya. Ini dilatar belakangi oleh penderita diabetes di Indonesia juga. Bahkan di seluruh dunia semakin hari semakin meningkat
pola hidupnya yang salah, pola makan tidak terkontrol dan tidak seimbang, lalu stres. Nah, ini pengaruhnya gede banget. Terapi pengobatan yang dijalani belum memberikan hasil yang memuaskan karena bukan hanya HbA1c-nya makin meningkat walaupun minum obat-obatan modern, tetapi juga keluhan macam-macam muncul. Misalnya ada yang kok sakit gigi nggak sembuh-sembuh, ada yang kok gatel-gatel, sudah minum obat medis loh ya, maksudnya sudah minum obat-obat modern, sudah didampingi medis. Nah, disinilah letak pentingnya kita kolaborasi ya. Bagaimana medis konvensional bersinergi dengan tradisional. Ini yang Oma lakukan penelitiannya, hasilnya luar biasa ya. Juga masyarakat mulai sadar untuk back to nature ya. Di seluruh dunia ya, penderita diabetes itu informasinya memang makin banyak dan prediksi biayanya juga semakin kesini semakin tinggi kalau hanya mengandalkan yang modern. Nah, sebetulnya diabetes mellitus itu merupakan kelompok penyakit yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah ya, karena kelainan sekresi insulin, lalu gangguan kerja insulin atau keduanya. Nah, kalau sudah HbA1c itu nanti akan terlihat kerjanya insulin bener apa enggak ini gitu. Ini menurut konsensus Perkeni 2015 ya, para ahli kedokteran yang mempunyai keahlian khusus ya. Lalu diagnosanya nih sudah tahu kalau sudah gula darahnya lebih dari 126 ya. Tetapi kalau HbA1c-nya lebih dari 6,5 artinya memang sudah diabetes. Kalau belum tidak sampai 6,5 ya, itu berarti misalnya masih 5,7 sampai 6,5 baru pre ya. HbA1c jadi secara umum seperti itu. Mengukur kerja pankreas atau kualitas dari insulin ya, itu akan nampak dari pemeriksaan HbA1c. Nah, gejalanya ini ada beberapa memang kalau dinyatakan positif, seperti misalnya nafsu makannya berlebih. Jadi mohon maaf, ini kadang-kadang pasangannya kesel gitu karena misalnya suaminya yang menderita diabetes maunya makan dulu sehingga akhirnya badannya gemuk. Nanti kalau sudah gemuk tiba-tiba kurus. Nah, itu yang berbahaya ya. Kemudian haus berlebihan, jadi maunya minumnya banyak, sering kencing malam, lalu obesitas tentu saja ya. Oke. Hal-hal lain yang perlu difahami adalah terjadi kelainan sekresi insulin ini menurut patofisiologinya. Terjadi gangguan kerja insulin atau keduanya, kelainan sekresi insulin dan gangguan kerja insulin, itu diabetes ya. Sekarang kita mempunyai tujuan khusus waktu Oma membuat penelitian itu. Kalau tujuan umumnya ingin agar penderita diabetes terutama tipe 2 ya, itu bagaimana bisa normal kembali nanti ya HbA1c-nya. Kemudian secara khusus apakah penderita diabetes yang sudah terbiasa minum obat medis bisa disinergikan dengan obat tradisional ya. Ini penelitian Oma dan juga ini didampingi dokter ya. Pendamping waktu skripsi itu Dr. Vivi Kurniati ya Cahyadi. Dr. Vivi Kurniati Cahyadi adalah dokter saintifikasi jamu lulusan S2-nya UI ya, S2 Herbal UI ya. Nah, sekarang yang Oma teliti, nah ini sekarang ke sini. Ini nanti bukannya Oma sekedar promosi, tidak, tetapi dari perusahaan Oma itu menemukan satu formula ya. Sebetulnya herbalnya sudah dikenal oleh masyarakat, hanya kita menggunakan teknologi yang beda. Kita didukung oleh nanoteknologi LIPI. LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadilah ini formula JAMSI.
Waktu Oma lakukan penelitian, ini yang dipakai, ya, Jamsi, jamu diabetes C. Ini bentuknya cairan. Dan ini terukur sekali karena sudah ada penelitiannya. Kalau cuma sekedar menurunkan kadar gula darah yang tidak terlalu parah misalnya ya, 1 jam bisa turun, cuman menurunkan saja. Tapi kalau itu sekali, nah bagaimana supaya bisa sembuh total? Ini ada kasusnya Oma yang benar-benar sembuh total sampai sekarang itu obat medisnya tidak pernah minum sama sekali, padahal tadinya tergantung sekali, lalu minum Jamsi juga sudah jarang-jarang. Nah, rahasianya apa? Ya, rahasianya ternyata ada seorang ibu ya, sebutlah namanya Ibu Tati, itu mempunyai kemauan yang tinggi untuk sembuh. Jadi diabetes tipe 2 ternyata bisa sembuh. Ini yang Oma contohkan. Nanti juga Oma kasih tahu kenapa ada yang gagal. Ini yang berhasil dulu. Yang berhasil itu karena dia benar-benar mau atur pola makan. Kemudian dia mau olahraga. Atur pola makan, olahraga, dan lebih santai. Santai begitu Ancu. Ya. Nah, yang akhir-akhir ini kan Oma sudah berhasil tuh ya. Jadi HbA1c itu benar-benar harus bisa mencapai 5,7 deh paling tinggi. Ya, atau hanya 5 saja. Itu bisa. Dengan cara teratur minum ini ya, Jamsi, lalu atur pola makan dan juga iya mau olahraga atau bergerak deh, intinya seperti itu. Oma sendiri juga punya keturunan diabetes mellitus. Apakah Oma terus karena deket jamu terus santai asal minum jamu cukup? Enggak. Harus benar-benar jaga pola makan. Jadi artinya gini, dulu Oma sempat tinggi karena Oma terlalu pede kali ya, seneng minum minuman jadi yang soft drink ya. Itu Oma dulu, apalagi kalau siang-siang kemana misalnya gitu ya, kan aus gitu ya, langsung minum glek manis kan. Dari selera, iya bener itu memuaskan selera. Tetapi tubuh yang punya keturunan diabetes mellitus ternyata tidak bisa. Akhirnya Oma pernah tinggi. Tapi Oma paling tinggi 6,3. Jadi masih pre-diabetes. Lalu bagaimana Oma? Apakah hanya mengandalkan begini? Enggak. Oma atur pola makannya. Oma mau sedikit olahraga. Nih, Oma kasih tahu juga minuman yang perlu dibuat oleh penderita diabetes mellitus adalah seperti ini misalnya nih. Ini ada temulawak. Ini harus dari pengalaman Oma. Penderita diabetes mellitus itu apalagi yang sudah 15 tahun sakit, ini harus dibarengi dengan ini, temulawak. Temulawak nanti bisa digabung dengan kayu manis ya, bisa juga digabung nanti dengan mengkudu ya, mengkudu, serta boleh ditambahkan dengan jahe. Ini kalau ini jahe gajah gede ya, jahe gajah. Kalau yang ini jahe merah ya, nih jahe merah gitu. Nah, kalau daun apa aja? Daun kalau yang pahit bisa dipilih ini nih, tadi Oma metik. Ini namanya sambiloto. Ya, sambiloto. Nah, kalau yang ini nih tanaman ini namanya dandang gendis. Gendis itu kan gula ya. Nah, dandang itu ya wadah. Dandang gendis wadahnya gula. Artinya ini bagus sekali untuk membantu penderita diabetes supaya lebih segar. Jadi ini bisa dimasak jadi sayur, bisa jadi minuman. Oke, dan banyak sekali nanti ya. Oh iya, sekarang Oma kasih tahu tentang mahkota dewa. Ya, sebetulnya mahkota dewa bisa dipakai bukan bijinya, buahnya. Ya, buahnya itu karena dia mempunyai efek jangka pendeknya menurunkan glukosa 2 jam postprandial. Itu artinya 2 jam puasa ya. Postprandial itu artinya setelah puasa. Jangka pendek. Jangka panjangnya menurunkan nilai HbA1c di sini di Jamsi. Nah, kalau ada yang nggak tahan minum Jamsi kan cairan pahit, jamunya pahit, nggak bisa Oma, nggak bisa. Apakah tidak bisa minum jamu? Bisa, ini dia
Nih, Oma membuat formula yang bentuknya kapsul. Dan ini dari penelitian Oma ternyata hasilnya seimbang dengan Jamsi. Cuman kalau untuk penderita diabetes yang sudah kronis, maaf ya, minumnya nggak cukup 3x1. Kalau di sini 3x1. Tapi kalau yang sudah berat, sudah bertahun-tahun, kadang puluhan tahun orang menderita diabetes, mau nggak mau ininya dosisnya 3x2. Nah, kenapa ada ini? Ada Bundama misalnya ya, ada Antima. Jadi kalau jamu bentuk serbuk ini namanya Bundama. Kalau yang ini kapsul Antima, ini untuk membantu pasien-pasien yang bermasalah banget dengan lambungnya, gitu ya Ancu ya. Oke, itu mahkota dewa. Jadi bisa menghambat enzim glukosidase di brush border usus kecil ya. Kemudian menghambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa, lalu menghambat absorpsi glukosa. Ini menurut penelitian Sugiwati ya, penelitinya. Kemudian mengontrol kadar gula darah tanpa mengubah kadar glukosa ya, menuju hipoglikemia. Itu yang mahkota dewa. Kalau mengkudu itu menurut penelitiannya, ini pemberian fermentasi mengkudu selama 20 hari menurunkan kadar gula darah HbA1c dan meningkatkan sensitivitas insulin ya. Kalau secara ilmiah begitu, ini diteliti oleh Soyang Li ya. Kemudian juga kalau Sambiloto, ini ya Sambiloto, ini memperlihatkan efek sekresi insulin atau sekretagok ini ya, begitu. Kemudian juga bisa untuk menghambat enzim glukosidase dan seterusnya. Jadi perpaduan dari daun, lalu rimpang dan buah, itu buahnya mahkota dewa, rimpangnya temulawak, daunnya Sambiloto, itu bagus banget ya. Oke Ancu, ada juga yang pasien yang tidak mau minum obat medis, apakah itu salah? Jadi Oma itu selalu, kan ada timnya ya, Oma itu selalu ada diskusi dengan dokter supaya kita tidak salah. Pengobatan tradisional ya teman-teman kuliah Oma tuh, Oma mosok ditambahkan dengan obat medis lah. Kalau Oma sih tujuan utamanya adalah bagaimana si pasien itu bisa sembuh. Bukan sekedar coba-coba dikasih herbal saja, tetapi benar-benar kita akan mengupayakan kesembuhan. Makanya kita tidak menolak medis. Dari penelitian Oma saat itu pasien menggunakan metformin misalnya gitu ya. Maaf ini sebut nama, tapi itu sudah umum ya, nama yang umum, obat medis yang umum. Itu obat medis apapun sebetulnya nanti kita akan diskusikan dengan tim dokter kita, gitu Ancu ya. Jadi yakin dan percayalah bahwa sinergi medis konvensional dengan tradisional ini, pengobatan ini bisa seiring sejalan ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan kalangan medis, juga masukan para penderita diabetes, karena ini hari diabetes sedunia. Semoga kita bersama-sama bisa sehat ya dan tetap semangat. Semua orang bisa sehat